Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Namun saat ini beliau berdomisili di Tangerang. Beliau berasal dari keluarga yang biasa saja. Pada saat masih di bangku kuliah, ekonomi keluarga hancur karena kerusuhan di Kota Poso. Keadaan inilah yang menjadi titik balik kemandirian beliau untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sukses. Walaupun sempat negatif dan menolak, beliau bersyukur bisa mengenal bisnis Tiens dan akhirnya bergabung. Berjuang keras dan pantang menyerah, akhirnya melalui bisnis Tiens, kehidupan beliau bisa berubah. Beliau telah mendapatkan semua reward Tiens mulai dari luxury car, yacht, plane, dan villa, serta jalan-jalan ke luar negeri di puluhan negara. Impian terbesar beliau yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Nur Sam. Oke, nama saya Nur Sam. Siap belajar hari ini? Siap. Bandung ini saya pikir salah satu magnet yang orang lihat perkembangan bisnisnya luar biasa. Isinya anak-anak muda yang kreatif ya, bisnisnya juga luar biasa ya. Saya pikir kesini saya bukan mau mengajarin barangkali, mau belajar sama Anda semua ya. Oke, kedepannya saya mungkin sharing pengalaman aja barangkali sama Anda semua ya. Tentang bagaimana saya jalankan bisnis ini akhirnya bisa sampai di sini. Karena saya lihat banyak orang selalu tanya Pak, banyak ya. Pak bagaimana sih caranya sukses gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk bisa sukses dan berhasil di bisnis MLM? Gitu, selalu orang tanya, baik yang belum join di bisnis ini, ataupun yang sudah join, bahkan banyak juga yang leader-leader menengah pertanyaan selalu begitu gitu. Bagaimana caranya bisa berhasil di bisnis MLM? Pak bagaimana caranya sukses di MLM? Nah saya nggak tahu, mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak di antara Anda. Benar nggak ya? Bagaimana caranya gitu kan? So far Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini saya udah jalankan bisnis ini 14 tahun ya. Sampai pada kesimpulan bahwa bisnis MLM itu bisnis yang gampang. Jadi nggak ada susahnya gitu. Bisnis MLM ini bisnis gampang. Coba Anda lihat latar belakang orang-orang yang berhasil di bisnis ini. Bahkan kadang nggak masuk akal ya. Orang yang bisa berhasil di bisnis MLM ini kadang latar belakangnya nggak masuk akal. Kalau ada dokter spesialis terus kaya bangun rumah gede gitu kan, terus bisa keliling dunia masuk akal. Dia habisin biaya berapa untuk sekolah kan? Bahkan mungkin sekolah sampai di luar negeri gitu. Tapi coba Anda bayangkan orang, mohon maaf seperti Pak Nyoman Budiade, itu bisa naik mobil Fortuner sekarang, kalau naik mobil dia lepas sendalnya gitu. Saya sampai sekarang masih gak masuk akal, kok ada orang kayak gitu tuh bisa sukses di bisnis MLM gitu. Ada juga tuh di Kalimantan latar belakangnya apa? Tukang gali kubur, bisa tuh dia sukses. Luar biasa lagi tuh yang di mana di Malaysia ya, siapa? Ibu siapa namanya? Ida Jamali itu. Nggak bisa baca tulis. Coba Anda pikir bagaimana caranya tuh. Sampai sekarang saya nggak nyampe otak saya kok bisa nggak bisa baca. Kita kan harus presentasi ya. Kerja aset. Kalau nggak kerja dapat uang. Kalau nggak kerja itu kan harus baca. Lah terus dia gimana caranya dia presentasi gitu. Ya kan? Makanya saya bilang bisnis MLM ini Bapak Ibu sekalian, ini bisnis yang paling gampang. Keterlaluan kalau orang nggak bisa sukses di bisnis MLM. Mohon maaf, kalau di MLM nggak bisa sukses, di luar sana saya nggak jamin apakah dia bisa berhasil atau enggak. Bener. Jalanin bisnis MLM. Teman-teman saya itu banyak Pak, banyak. Dulu jalankan bisnis MLM. Terus banyak yang berhenti kan, tapi banyak yang terus juga gitu ya. Berhenti jalankan bisnis MLM gitu. Dia bilang, wah bagus nih, saya mau pakai ilmunya, ilmu MLM saya mau terapkan di usaha saya di luaran. Dalam hati saya di MLM yang gampang aja kamu gagal, apalagi mau coba bisnis di luar sana. Ya kan? Yang gampang aja kamu udah gagal, mau coba di sana gitu kan. Kalau di luar Pak, minimal kalau kita gagal, saya lihat teman-teman saya yang bisnis pengusaha gitu, butuh skill luar biasa, bukan cuma skill standar. Kalau di luar sana Pak, kenapa Anda harus punya skill luar biasa bukan skill standar, kenapa kira-kira? Karena di luar dengan skill standar Anda akan sulit bersaing karena kompetitornya banyak sekali. Contoh misalnya Anda mau bisnis properti, pertama kita bicara modal dulu.
Tanding-tandingan modal dulu, setelah modal apa lagi? Kemampuan, setelah itu lobby, skill. Jadi skill itu luar biasa harus dibutuhin. Di luar sana kalau mau berhasil, skill kita harus betul-betul luar biasa. Ya kan? Selain modal juga tadi. Kalau di MLM kira-kira apa modalnya? Anda butuh skill apa untuk sukses di MLM? Saya boleh bilang modal ngotot doang. Modal ngotot doang itu bisa terima reward. Iya benar, di sini nggak mesti harus ada ijazah kan orang mau. Saya ingat waktu saya pertama join di bisnis MLM, teman saya bilang yang nawarin ke saya, oh ini bisnis luar biasa nih, gini. Terus gimana? Saya pengen nih gitu. Untuk sukses apa yang harus saya lakukan? Modalnya berapa gitu kan? Dan harus sukses bagaimana caranya? Dia bilang nggak perlu bro. Yang penting lu mau kerja keras bisa sukses. Apa kerja keras? Saya bilang kalau bisnis ini bisa buat saya sukses, mau kepala di kaki, kaki di kepala, saya sikat. Bener gak butuh kalian? Bener, yang penting lu mau doang gitu. Enggak usah ditanya kalau cuma soal mau, ini bener-bener mau banget gitu kan. Ya udah diubun-ubun, karena apa? Hidup susah di belakang Pak. Namanya orang susah kan ditawarin apa kenyamanan kan motivasinya luar biasa gitu. Nah ya bener, modal awalnya modal kemauan, bukan modal ijazah, modal skill, bahkan modal uang juga nggak ada. Saya join di bisnis ini dulu modalnya 500.000, utang dari keluarga saya. Nah, tapi hasilnya bisa seperti ini gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang nih ya, apalagi sekarang. Dulu zaman kita, teknologi itu tidak sangat mendukung. Belum mendukung seperti sekarang. Dulu kalau saya mau bantu grup di luar kota, saya harus ke sana. Saya bintang 6 bonus 6 juta, 7 juta. Itu habis dengan biaya operasional, naik pesawat. Paling banter kasih semangat lewat telepon. Kalau sekarang enak banget Pak gitu kan. Media sosial via Facebook. Saya nggak tahu sekarang. Anda bayangkan begitu luar biasanya, saya kasih contoh, begitu luar biasanya Facebook itu bisa brainstorming orang ya, leader-leader di bisnis ini, sekali orang posting, nyebar semua. Saya nggak tahu sekarang akhir-akhir ini banyak grup saya bangkit lagi Pak. Kenapa? Lihat, gila Pak Tian sih masih jalan ya gitu ya. Saya pikir udah nggak jalan apa enggak, memang lagi nggak jalan, sekarang lagi terbang kata saya gitu ya. Jadi dulu kita itu pakai bambu runcing, ya, bambu runcing, ngundang orang harus dengan datengin. Saya cerita, waktu saya pertama jalankan bisnis ini, saya buat daftar nama itu ada sekitar 33 daftar nama. Saya berapa tahun kuliah cuma 33 daftar nama yang saya bisa tulis, itu luar biasa. Nah kenapa? Teman dekat saya itu Shevchenko, Batistuta, Rui Costa, gitu. Itu teman saya Pak. Jadi disuruh buat tulis daftar nama banyak sih kalau ditanya gitu kan. Nah tapi pemain bola semua gitu kan. Karena saya tiap hari bergelut dengan PS tiap hari. Jadi satu hari itu saya main PS itu sampai 5-8 jam satu hari. Itu pas join di Tianzi gitu kan. Bener modal ngotot doang gitu. Modal pengen sukses doang gitu. Disuruh tulis daftar nama, satu malam saya mikir, 33 Pak daftar nama, 33 daftar nama. Nah itu yang saya obok-obok gitu kan. Saya obok-obok, diracik tuh 33 daftar nama gitu. Nah alhamdulillah dari 33, 6 yang join gitu kan. 6 yang join, 3 yang jadi bintang 8. Nah, kan? Bayangkan ya, dulu zaman saya tuh handphone masih susah. Kalau sekarang kan enak, nanya dulu, bro ada di rumah nggak, ada di kos nggak? Oh ada, meluncur. Kalau dulu saya nggak ada Pak, nggak ada telepon, nggak ada, langsung datang. Orangnya lagi di kampus. Jadi minimal kalau mau ketemu prospek harus tahu jadwal kuliah dia. Sulitnya luar biasa kan? Dia kuliah apa, hari apa dia ada di rumah. Luar biasa saya bilang, mau ketemu satu prospek aja harus tahu mata kuliah dia gitu kan. Tapi sekarang Pak enak. Lagi di mana bro? Orang nggak ngomong lagi di mana, udah tahu dia di mana kan? Pakai Facebook area itu kan, oh ini dia lagi di sini gitu. Nggak buat janji aja kita udah tahu dia di mana gitu. Nah maksud saya mau bilang bahwa bisnis ini terlalu gampang, terlalu simple untuk kita berhasil. Apapun caranya, ya kan? Apapun caranya. Kenapa bisnis ini bisa jadi gampang? Kenapa bisa jadi gampang? Tapi banyak orang
merasa bisnis ini sulit. Banyak orang merasa bisnis ini sulit. Merasa, padahal sebenarnya gampang. Tapi menurut Anda gimana nih teman-teman di Bandung nih? Bisnis ini susah atau sulit? Susah atau sulit? Oh nggak ada ya. Susah atau gampang? Yang bilang gampang. Oke, terima kasih banyak. Yang bilang sulit? Yang nggak tangan ngapain? Gampang-gampang sulit Pak. Nah ini yang harus ditekankan ya, ini yang harus ditekankan gitu ya. Bahwa bisnis ini gampang. Bukan cuman mindset, bukan cuman merasa gampang, tapi benar-benar gampang. Hati-hati Pak, pada saat Anda bilang bisnis ini sulit, pada saat Anda bilang bisnis ini sulit, percaya sama saya, bisnis Anda akan benar-benar sulit. Gitu. Jadi apapun caranya, pokoknya cari yang gampang. Jadi kalau Anda menjalankan bisnis ini sulit, berarti Anda menduplikasikan kesulitan. Karena bisnis MLM adalah bisnis duplikasi. Jadi cari yang gampang. Kalau Anda sudah gampang bisnis ini, duplikasikan tuh yang gampang. Pak, saya jalankan bisnis ini 14 tahun tuh coba-coba banyak cara gitu ya. Banyak saya inilah itulah gitu. Wah, sampai ada satu yang paling lucu ya. Cara yang paling saya jalankan dulu yang paling lucu. Wah, saya ngomong sama tim saya nih. Kita ini kayaknya harus buat tim kita satu bahasa, satu visi dan satu fisik. Biar semangatnya bareng-bareng. Tahu nggak apa yang kita lakukan Pak? Jadi leader bintang 6 ke atas harus gundul. Jadi semua kita gundul Pak, supaya apa? Supaya kompak gitu kan. Ini kan bisnis tim ya. Jadi kalau impact tuh bintang 6 kayak boboho semua di gitu kayak Shaolin tempe gitu. Itu yang paling lucu yang pernah saya buat di bisnis ini gitu. Jadi coba macam-macam cara lah. Tapi pada intinya Pak, kita kembali lagi bahwa bisnis MLM adalah bisnis sederhana, bisnis gampang. Kenapa? Karena kita adalah personal, franchise. Bisnis personal franchise. Artinya apa? Franchise itu kan sistem ya. Sistem nih, sistem. Sistem yang dijalankan secara personal. Personal itu siapa? Personal itu siapa kira-kira? Kita ya, Anda, siapapun. Ibu Ida Jamali juga personal, Pak Andika juga personal, Pak Julian Cina juga personal ya. Semua personal yang bisa dijalankan secara personal. Nah makanya saya bilang tadi Pak, satu kalau kita secara personal merasa sulit menjalankan, hati-hati gitu. Nah karena sekali lagi saya bilang kita mau bisnis yang apa ya, saya nggak tahu, saya lagi luar biasa nih sama bisnis MLM nih. Lagi merinding gitu. Anda tahu nggak orang yang paling kaya di bisnis MLM penghasilannya berapa? Saat ini. Anda boleh browsing di internet. Ada yang tahu nggak berapa? Sekitar 50M per bulan. Bisnis yang dijalankan sama dengan yang kita jalankan. Sama dengan yang saya jalankan, sama dengan yang Anda jalankan. 50 miliar. 50 miliar per bulan, Anda beli kerupuk, nggak tahu Anda harus siap, lebih mahal gudangnya daripada kerupuknya. Ini bisnis luar biasa Pak, tapi bisa dijalankan siapapun. Latar belakang apapun, yang penting kudu mau, kudu ngotot. Makanya saya bilang Pak, inti dari bisnis MLM, bisnis yang gampang ini, perbesar motivasi Anda, perbesar semangat Anda, supaya bisnis ini jadi gampang. Pak saya heran, saya punya downline datang, Pak aduh Pak saya ditolak Pak, aduh Pak saya bangun grup hancur Pak. Selalu itu yang permasalahkan downline, padahal itu kan latihan kita. Pak, Anda kalau latihan taekwondo nih, latihan jurus gitu. Pas pulang ke rumah, terus saya bilang, aduh susah latihan taekwondo, nggak bisa, nggak mampu, saya gagal jadi pemain taekwondo gitu. Kan enggak, kalau kita tahu latihannya seperti itu kan kita harus lewatin. Jadi di bisnis ini saya cuma mau bilang semua proses yang kita lewatin itu semua proses latihan Anda. Karena untuk itu Anda di sini, untuk itu Anda diajarin di bisnis ini supaya Anda bisa expert, Anda punya mental bagus, dilatih dengan proses itu supaya Anda bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang besar, mentalnya kuat. Jangan baru ketemu pelanggan sedikit, ketemu konsumen sedikit, jual produk, demo iris tiba-tiba ditolak misalnya kan.
Atau teman-teman yang jualan online, kan banyak yang online di sini. Baru berapa yang nolak sedia, bisnis ini susah. Gimana gitu, yang gampang seperti yang nggak bisa, gimana Anda mau sukses? Mohon maaf. Kalau di sini aja udah susah suksesnya, mohon maaf, di luar Anda nggak bakalan jadi apa-apa. Karena ini bisnis terlalu gampang. Makanya perbesar motivasi Anda. Kalau motivasinya udah gede, bisnisnya akan tambah jadi gampang. Padahal tadi memang intinya sebenarnya bisnis ini mudah. Kalau motivasinya kecil, yang gampang tadi bisa jadi susah. Oke, kita punya rule cara kerja di bisnis ini ya. Saya cuma bilang, rumus utamanya adalah 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Itu rumus. Kalau teman-teman sekarang jalankan misalnya ada yang suka online, itu juga punya rumus dari upline-nya. Tapi itu rumus, pola gitu. Pola. Saya nggak tahu, susahnya di mana tuh? Saya ambil contoh misalnya 7 langkah. Saya nggak tahu susahnya di mana. Kalau orang merasa susah di langkah berikutnya, berarti yang paling penting di langkah 7 langkah ini apa? Yang paling penting. Nomor 1 kan, impian dan sikap. Saya boleh bilang, kalau Anda sudah punya 95% ini, selebihnya itu terserah. Kalau udah punya 95%. Kenapa? Saya juga dulu begitu, Pak. Saya juga dulu begitu, 95% udah punya jadi hajar. Hajar beli, semakin ditolak semakin semangat, semakin dihina semakin membara gitu. Karena 95%-nya udah punya. Saya bahkan Pak, Bu ya, saya taruh foto ibu saya di dompet. Bukan anak mami, bukan gitu ya. Bukan gini, maco gini mas anak mami gitu. Enggak, saya tahu ini yang paling utama gitu. Jadi semuanya jadi gampang Pak. Saya naik sepeda pernah, naik sepeda motor. Vespa nih, prospek. Ada kali 5 kilo gitu. 5 kilo, prospeknya nggak ada. Teman saya lagi di kampus. Kan nggak mungkin lagi di kampus. Saya presentasi yuk gitu kan. Ayo keluar sebentar. Kan nggak mungkin. Ya udah, saya pulang. Baru 2 meter dari kosnya, motor Vespa itu mogok. Motor Vespa nggak seperti motor biasa ya. Motor Vespa itu dorongnya luar biasa Pak. Saya dorong Pak. Itu sekitar 5 kilo sampai di kos. Pulang tuh capek, gila ini bisnis kayak gini ya. Tapi udah pas buka dompet lihat, wah kecil. Mau 100 kilo juga nggak ada masalah untuk bahagiakan lihat senyum bangga dari ibu saya. Enggak beneran, bukan bahasa motivasi. Ini kalau ini udah terbayar semuanya gitu. Makanya saya bilang tadi kan kalau motivasinya 95%-nya udah punya, semua cara kerja mau apapun Pak. Makanya saya bilang tadi saya udah coba, cara ini salah. Balik lagi kenapa? Balik lagi karena tahu saya punya impian jauh lebih penting daripada semua masalah yang problem dan tantangan yang saya hadapi di bisnis ini. Berantem sama upline, berantem sama downline gitu kan. Konflik, wow macam-macam gitu. Saya semua kembali seperti ini ya, seperti tulang ikan gitu ya. Kan tulang ikan tuh di tengahnya gede gitu. Nah kita jalankan bisnis ini juga nggak simple gitu ya. Cara kerjanya memang sederhana, tapi ada proses di dalamnya. Pada saat kita coba cara ini, salah. Oh ingat, karena impian jauh lebih penting, nurut lagi sama upline, ikut lagi gitu kan. Sampai benar-benar sampai kita di titik ini. Nah, saya mau bilang, saya sampai di sini, ini bukan karena cara kerjanya. Cara kerjanya gampang, 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar yang saya pakai. Tapi yang membuat sampai di sini karena motivasi saya untuk berhasil dan untuk sukses di bisnis ini sangat besar dibanding apapun yang saya lewatin. Oke. Saya bahas, kan nomor 1 impian dan sikap, nomor 2 apa? Pakai produk, pakai produk kan gampang ya. Nomor 3 apa? Daftar nama. Daftar nama itu gampang gak? Gampang sekali, cuman kita yang bikin sulit. Gampang, kita yang bikin sulit. Bahkan ini bukan cuma untuk peringkat bintang kecil. Bintang besar aja kadang ketemu bintang 8, Pak punya daftar nama? Punya Pak, coba lihat mana, nggak ada daftar nama, nggak ditulis. Padahal gampang sekali daftar nama itu. Di handphone aja kalau kita pindahin udah berapa daftar nama, coba kita cek. Handphone kita sekarang daftar nama yang udah kita pindahin itu ada berapa gitu. Ada berapa yang udah kita pindahin?
Pak, tapi kan ini begini. Ya itu tadi, kenapa? Aturan kita, kalau aturan buat daftar nama apa aturannya? Kan nggak perlu dipilih-pilih, catat aja udah gitu, catat aja udah. Nah, tanpa dipilih-pilih dan, wah ini dia kaya, miskin, cakep, jelek, mancung, pesek gitu kan, keriting, lurus, nggak dicatat aja gitu kan. Nah yang bikin sulit apa? Yang bikin sulit prasangka Anda. Prasangka kita pada saat kita mau tulis daftar nama. Yang namanya disuruh tulis, kan tulis aja tuh. Daftar nama buka, tek, tulis. Orang jadi sulit, misalnya gini, dia buka daftar A gitu ya. Abdi Suhardin, wah leader Tiansi. Iya kalau leader Tiansi nggak usah ditulis. Emang udah diamond ngapain dijadiin daftar nama gitu ya. Udah diamond kok gitu. Tapi A berikutnya kan, nah biasanya misalnya Andi gitu. Andi gitu. Andi ini kayaknya kakaknya udah pernah join di Tiansi deh. Sepertinya dulu pernah dengar, udah nggak usah dulu. Nama berikutnya, jadi kita prasangkanya tuh banyak gitu. Nanti ini nggak tahu kayaknya udah join, ini kayaknya nggak tertarik, ini kayaknya begini, ini kayaknya. Jadi prasangka gitu ya. Jadi tempatkan, saya mau bahas 7 langkah dulu ya. Tempatkan, biar ini jadi gampang, Anda tahu gampang. Tempatkan, langkah itu sesuai langkahnya, jangan digabung-gabung gitu. Jadi daftar nama ya udah daftar nama. Biasanya orang daftar nama, jadi daftar nama itu tulis aja, disuruh tulis daftar nama, bukan disuruh follow up. Tapi pada saat tulis daftar nama, otak Anda sudah sampai di follow up. Kayaknya dia nggak join, kayaknya dia nggak tertarik. Padahal baru tulis daftar nama. Anda sudah sampai ke follow up. Ya kan? Setelah daftar nama apa? Mengundang. Mengundang juga sama. Mengundang itu cuma mengundang. Saya bilang mengundang itu sesimpel Anda mengundang orang makan-makan di kafe. Anda lagi ulang tahun. Bro, saya lagi ulang tahun nih. Datang ya nanti kita makan-makan. Gitu doang. Karena masalah datang dengan tidak datang itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengundang gitu. Ya kan? Jadi udah undang aja gitu. Kebanyakan orang baru mengundang. Dia ini orangnya koleris. Tiba-tiba kalau saya undang dia nggak datang terus marah-marah gitu kan. Dia ini nggak bakalan join. Dia ini kalau ini saya undang kayaknya dia lagi ada janji sama pacarnya, nggak datang. Jadi itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah cuma mengundang. Sama dengan terus ke presentasi. Kalau presentasi ngapain tujuannya? Presentasi, menjelaskan. Tapi pada saat kita mau menjelaskan, kita sudah berpikir dia positif atau tidak, join atau tidak join. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tempatkan 7 langkah ini sesuai proporsi, langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, semuanya akan jadi gampang. Dan ini cuma diulang-ulang, sampai hari ini saya masih menjalankan itu. Apalagi saat ini kita sangat dimudahkan dengan, saya bilang tadi, teknologi kan. Teknologi sudah sangat memudahkan kita. Ngundang bisa dengan WhatsApp, kemudian dengan BBM banyaklah, dengan Facebook gitu. Saya sekarang daftar nama banyak sekali. Nggak sesulit dulu gitu. Satu kali posting di Facebook, tak. Inbox tuh banyak gitu. Pak bisnis apa? Pak bisnis Tiansi ya. Tiansi masih jalan. Banyak sekali gitu. Sampai orang mau join pun ya saya masih milih-milih gitu. Kalau kayaknya masih harus diajarin presentasi, waduh capek nih gitu kan. Tapi kalau udah tahu presentasi, udah bekas member lama dulu, ya nggak apa-apa. Mari kita jalankan gitu. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu sekalian, langkah kerjanya itu sangat simpel. Bahkan orang bisa berhenti di bisnis ini, saya lihat bukan karena dia tidak bisa menjalankan bisnis ini. Ya banyak faktor yang membuat akhirnya kenapa dia quit di bisnis ini, karena biasanya justru bukan masalah di bisnis ini, bukan karena problem di bisnis ini, tapi justru problem di luar. Contohnya misalnya berantem sama pacar, kehilangan semangat, kehilangan impian gitu kan. Berantem sama downline, berantem sama upline. Bukan karena cara kerjanya Pak, bukan karena cara kerjanya. Apalagi teman-teman di sini ya, saya lihat ya, banyak yang jago jualan online. Omset tuh gampang sekali Pak. Bukan gampang ya, mungkin saya lihat teman-teman tuh bisa punya omset cepat dengan jual produk. Padahal justru ini jadi PR di grup saya gitu. Udah kayak singa presentasinya ya omset masih standar gitu kan. Nah, tapi satu sisi makanya saya bilang, kebanyakan bahkan orang quit di sini kenapa? Bukan karena cara kerja. Dikasih cara kerja yang paling gampang pun, kalau impiannya nggak kuat, kalau motivasinya kecil, quit dia, berhenti dia.
Nah, kalau saya kembali ke 7 langkah tadi, permasalahannya selalu di 1 langkah sebelumnya. Kalau mengundangnya nggak optimal, di mana? Di daftar nama. Ya kan? Kalau presentasinya nggak maksimal, di mengundang masalah. Kalau di mengundang masalah, berarti nggak yang diundang sedikit yang datang. Misalnya, berarti masalahnya di daftar nama. Kalau daftar namanya nggak banyak, berarti masalahnya di mana? Tadi kembali di nomor 1. Nomor 1. Nah, so far saya bilang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya jalankan bisnis ini pola sederhana yang akhirnya oh iya gitu ya. Motivasinya harus gede, dreamnya harus kuat. Karena kapasitas orang beda-beda. Saya lihat ada downline saya itu kerja kerasnya luar biasa sekali. Bisa sampai naik motor sampai 11 jam gitu kan. Ngejar goalsnya, bisa bertahan. Ada juga yang bisa jualan produk sampai ke luar kota juga gitu ya, nyetok produk, bisa berdos-dos ke luar kota jual produk. Nah, teman-teman juga di sini ada yang online. Saya juga punya grup yang jualan online. Terlepas dari itu, saya pikir satu hal, kalau kita menempatkan bisnis ini benar-benar dengan cara yang sederhana, cara yang gampang, insya Allah kita akan punya bisnis yang besar dan kuat, tentunya tadi dengan sistem. Nah, sistem itu seperti apa? Nah, sistem seperti saya bilang tadi, kita punya apa? Cara kerjanya, kemudian ada pos-posnya yang sudah disiapkan dari One Vision. Pos-posnya apa tuh? Pos-posnya yang sudah disiapkan oleh One Vision. Jadi kan kita tinggal beranjak ke satu shelter berikutnya gitu kan. Naik lagi ke shelter berikutnya, naik lagi ke shelter berikutnya. Dan luar biasanya parameter yang disiapkan One Vision ini dia nggak sekali Anda nyampe, udah Anda bisa di situ terus posisinya. Contoh tadi ada yang crown. Crown itu tidak abadi gitu. Saya juga masih berjuang, crown, ambasador gitu ya. Kadang sesekali juga saya kadang turun ke royal gitu kan. Bisa majesty gitu kan, kalau lagi ada kualifikasi bisa tembus majesty, kalau standar si ambasador gitu kan. Nah, ini dinamis gitu, ini dinamis. Nah, inilah parameter yang sudah disiapkan One Vision yang betul-betul kita mengacu ke sini, konsistensi ke sini. Saya lagi buat ini di grup saya. Saya lagi buat ini gitu. Komunitas bagaimana orang betul-betul berorientasi ke sini. Intinya lu royal aja deh. Dan royal lu pertahankan. Kalau dia bisa bertahan, duplikasi ke bawah. Nah, kalau bisa duplikasi ke bawah berarti sistemnya itu udah kuat. Berapa jumlah CP di grup kita gitu ya. Berapa jumlah CP di grup kita, berapa jumlah royal di grup kita, itulah kapasitas bisnis kita sebenarnya. Karena bisnis ini banyak juga bisnis siluman, Pak. Maksudnya omsetnya omset siluman gitu. Bulan ini tiba-tiba meledak gitu kan, apalagi lagi kualifikasi kayak begini itu banyak omset siluman gitu. Kalau grup saya kan juga ada ya, tapi banyak juga di daerah-daerah gitu. Nah, biasanya juga waduh ini sampai tiba-tiba di kampung ini gitu, tiba-tiba omsetnya meledak ya kan. Tapi 2 bulan kemudian udah hilang semuanya, omsetnya orang-orangnya juga gitu kan. Makanya tadi parameter menjadi acuan kita. Acuan untuk menjalankan bisnis ini sampai betul-betul di level yang sudah stabil. Kalau PBO sih ya minimal Anda ambasador udah gitu. Minimal Anda sudah di ambasador udah ya. Oke. Teman-teman, sampai di level itu bisnis ini kan saya bilang tadi sederhana ya, gampang. Kalau Anda sudah bisa duplikasi gampangnya ini, terus lakukan konsisten dan perlu Nah, insya Allah bisnis Anda akan besar. Tapi besar belum tentu sukses. Ingat, besar belum tentu sukses. Terima reward belum tentu berhasil di bisnis ini. Kenapa? Ya mohon maaf. Ya kita open aja, mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa bisnis ini bukan peringkat, bukan level, bukan reward. Kenapa yang terima motor kemarin ada nggak? Sekarang udah nggak kelihatan sama kita. Ada banyak. Yang udah terima mobil niaga ada nggak? Yang sekarang udah nggak sama-sama kita. Ya ada gitu ya. Jadi reward, omset itu bukan sukses sebenarnya di bisnis ini. Saya bilang ada ke beberapa tim saya bilang saya bukan orang hebat. Saya bukan orang luar biasa, tapi satu yang saya bisa garansi kepada kamu, kalau kamu mau bekerja sama dengan saya, minimal saya setia. Saya bilang itu. Kalau lu cari orang hebat, di luar mungkin banyak orang hebat. Kalau kamu mau cari orang yang jago, semangat, antusias, luar biasa gitu ya, menggebu-gebu jalankan bisnis ini, kerja kerasnya luar biasa, mungkin banyak di luar sana. Tapi satu,
Sampai detik ini saya cuma mau bilang, semua grup saya kalau mau cari upline masih ketemu sama saya. Semua grup saya yang sekarang berhenti gitu ya, yang berhenti sekarang mau aktif ada saya, dan saya tetap masih meladenin kamu sebagai downline. Makanya saya bilang setia itu penting. Setia. Jadi kalau kita sudah tentukan pilihan perantara bisnis ini, kita jadikan jalan untuk berhasil, kita punya tanggung jawab besar, bukan cuma hari ini tapi ke depannya gitu. Karena saya tahu sekali bisnis ini sederhananya, pada saat kita di level kita sudah siap bayar harganya, kita sudah siap kerja keras, oke Pak, caranya memang gampang ya, saya bilang tadi, gampang ini bukan berarti tidak kerja ya. Wah Pak Nursam bilang bisnis ini gampang, berarti kita harus jalankan bisnis ini dengan gampang. Yuk kita tidur bareng-bareng. Kan paling gampang tidur gitu. Enggak gitu. Caranya gampang tapi harus kerja keras Pak. Itu caranya gampang. Makanya ibu-ibu Ida Jamali bisa. Pak siapa? Pak Bu Nyoman Budiada bisa. Tapi bedanya dia dengan Anda apa? Gampang dia kerja keras. Anda belum teruji kerja kerasnya. Ya nggak tahu mungkin 3 bulan lagi udah nggak kelihatan di sini. Iya kita nggak tahu kan gitu kan. Tapi yang gampang harus dilakukan dengan ngotot dan konsisten. Ya kan? Ngotot, makanya diuji itu. Saya ketemu ada downline saya tuh satu. Kita lagi makan tuh ya. Tiba-tiba downline dia lewat. Lewat. Ibu-ibu. Tahu gak itu jam 11 malam. Saya bilang, itu kan downline kamu. Iya, iya Pak. Kok gak kamu suruh singgah? Ini udah jam 11 loh. Suaminya bisa marah. Kamu ini luar biasa. Tega-teganya kamu buat seperti itu sama downline kamu gitu. Dia dengan santainya ngomong, enggak apa-apa Pak. Justru itu yang buat dia nanti terima reward. Saya merinding dengarnya. Enggak apa-apa Pak. Justru itu yang buat dia akan jadi terima reward nanti. Jam 11 malam masih naik motor gitu. Maksud saya begini. Dia bilang, Pak, saya sudah lewatin proses di bisnis ini yang jauh lebih berat dari itu. Jadi yang cuma 11 malam keluar naik motor, saya udah pernah lewat Pak. Saya pernah sudah punya masalah keuangan, dia cerita akhirnya sama saya pernah lewatin proses di bisnis ini dengan masalah keuangan di tingkat yang luar biasa Pak. Saya nggak tahu orang lain masih bisa tahan nggak kalau dapat masalah keuangan seperti saya. Dan saya bisa lewatin. Jadi Pak, kalau saya ketemu downline terus datang konsultasi, Pak, aduh Pak, utang saya 1 juta Pak. Saya kayak mau bunuh diri Pak. Mau berhenti dari Tiansi punya utang 1 juta. Saya ketawa. Sentil aja gitu. Pak harus 1 juta aja. Saya tahu nggak pernah punya utang, bukan gara-gara bisnis ini ya. Saya pernah punya utang sekian puluh juta di bisnis ini. Justru itu yang bikin saya semangat dan saya bisa terima luxury car sekarang. Nah, jadi caranya gampang, simple, tapi mentalnya yang diperkuat Pak. Gitu. Mentalnya diperkuat. Nah so far bagus sekalian. Saya bilang caranya gampang. Saya nggak tahu, memang ini bisnis apa ya. Saya sangat bersyukur ketemu bisnis seperti ini. Kenapa saya tidak punya faktor pendukung untuk bisa sukses dan berhasil di luar sana. Contoh modal, skill, kemampuan. Saya nggak punya kemampuan apa-apa Pak. Orang teman cuma 33. Ya kan? Ijazah aja belum punya. Jadi saya tidak punya faktor pendukung untuk bisa jadi orang sukses. Saya mungkin dulu ya sponsor saya waktu ketemu saya presentasi itu ya iseng aja kali. Nggak mikir dia ini nanti bisa jadi sukses nggak. Mungkin iseng aja dia. Udah gondrong, kecil, hating-hating di hidung. Mandi seminggu cuma 2 kali gitu kan. Nggak ada tampang untuk jadi diamond lah gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa jadi diamond gitu ya. Kenapa Pak? Kenapa? Ya karena tadi itu saya bilang ya. Saya punya satu hal yang mungkin saya ketemu bisnis yang cocok mungkin dengan saya punya motivasi besar untuk jadi orang sukses. Jadi kalau bicara kerja keras nih ya, kepala di kaki udah deh saya bilang saya siap bayar harganya gitu. Yang penting jangan modalnya gede, kalau kerjanya gede oke gitu kan. Nah, makanya dulu teman-teman suka menghina, wah lu kalau bisa terima mobil BMW, saya keliling alun-alun sambil telanjang gitu kan. Nah orang lain mungkin kalau dibilangin kayak gini berhenti, tapi kalau saya, ini yang saya nggak bisa lupa sampai detik ini gitu. Ya kan, sampai hari ini saya belum ketemu lagi sama orangnya gitu ya. Pada intinya akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang, kalau Anda punya impian yang besar, saya yakin apa yang diinstruksikan oleh upline Anda akan siap lakukan.
Karena itu jauh lebih penting daripada tantangan yang Anda lewatin di lapangan. Saya yakin kita semua akan berproses. Anda siap berproses nggak sih? Siap ya berproses ya. Jadi siap berproses itu siap whatever it takes. Jadi tidak ada diskon, tidak ada koma. Pokoknya titik, saya siap berproses. Yang penting saya bisa sukses, Pak. Karena itu dulu kata-kata yang saya bilang sama upline saya. Saya bilang saya ini orang miskin, saya ini orang susah, korban kerusuhan. Tampang juga kayak begini, kayak gini gitu kan. Wah, udah gembel lah gitu. Tapi kalau untuk sukses, Pak, saya siap bayar harganya berapapun tanpa ditawar. Nah, makanya jadi proses gampang atau susah, saya bilang itu urusan belakang. Nah, terlepas dari itu, saya mau bilang sampai di titik ini ada satu yang saya mau bagi, Pak. Bahwa ini adalah bisnis manusia. Saya nggak tahu sampai hari ini saya bilang, kok hari ini saya bisa berada di titik ini ya. Kalau Anda betul-betul mau jadi orang sukses di bisnis ini, Anda lihat 2 frontline Anda atau 4 frontline Anda atau orang di lapisan pertama Anda. Anda perhatikan wajah mereka. Anda perhatikan wajah mereka, Anda tandai foto mereka di media sosial Anda, Anda tandai. Niatkan dengan hati yang ikhlas, bantu mereka untuk jadi orang. Bantu mereka untuk jadi leader besar. Bantu mereka supaya mereka bisa bahagiakan orang tuanya. Bantu mereka sehingga jadi orang besar di bisnis ini. Kalau Anda sudah punya prinsip seperti itu, bisnis Anda nggak ada yang tahan lagi. Bisnis Anda akan besar sekali. Cuman itu kuncinya, Pak. Saya udah banyak lihat orang yang di bisnis ini, leader besar yang mementingkan diri sendiri gitu ya. Banyak ya. Lagi ngejar reward, baru dia semangat ngejar downline-nya gitu. Lagi punya kepentingan ini, semangat dia ke grup. Itu nggak akan pernah bertahan, Pak. Sebesar apapun bisnis Anda, reward apapun yang Anda dapat, selagi Anda jalankan bisnis ini cuma karena kepentingan Anda, nggak akan abadi, hilang juga Anda. Gitu. Tapi satu ketika, pada saat Anda bilang sama dia, Pak, Bu, kita berjuang bisnis ini sama-sama karena kesuksesan saya adalah kesuksesan kamu, sukses kamu adalah sukses saya. Kita berjuang sama-sama sampai betul-betul dapat apa yang kita inginkan di bisnis ini. Benar. Sampai ada bahasa yang paling enak didengar sama downline saya, Pak, saya datengin dari MLM ini. Saya datengin sama MLM ini, dikasih presentasi bonus seperti ini, produk seperti ini. Saya cuma bilang sana, presentasi Pak Nursam, kalau Pak Nursam join, saya ikut join. Waduh, itu luar biasa, Pak. Kenapa? Kesetiaan, bangun relasi, karena kita niat tulus betul-betul untuk bantu orang lain. Itulah kesuksesan di bisnis MLM. Benar, ini bisnis piramid, Pak. Ini bisnis piramid. Tapi piramidnya bukan piramid sukses. Kalau ada orang sukses di atas, pasti ada orang sukses di beberapa level berikutnya. Dan seterusnya, dan tidak ada orang yang dimanfaatkan. Nah, jadi kalau Anda betul-betul mau besar di bisnis ini, itu golden rule-nya. Jadikan bisnis ini sebagai alat untuk membantu orang lain. Tapi ingat, bukan berarti Anda tergantung sama mereka. Ya, wah saya bantu kamu, kita jalan sama-sama yuk, kita berhasil sama-sama yuk. Pada saat dia down, Anda juga ikut down gitu kan. Jangan sampai bisnis Anda tergantung oleh orang-orang di bawah Anda, tetapi pastikan Anda punya niat yang tulus untuk membantu mereka supaya mereka bisa berhasil, bisa sukses gitu. Ya. Dan Anda akan rasakan ini nilainya luar biasa. Ya, saya kalau lagi ketemu sama Pak Abdi ya, lagi jalan gitu. Gila, ini benar-benar living in miracle. Ini saya barusan ketemu kemarin sama Pak Abdi di Jakarta. Gila, Cam. Ini benar-benar 6 bulan terakhir ini kayak living in miracle. Kenapa, Bro? Gila, saya mau beli apa aja, ada uangnya gitu. Iya, kalau lebih kirim transfer ke saya, Bro gitu ya. Tapi maksudnya ini gila, dia bilang saya kok hidup ini luar biasa bisa seperti ini. Saya dalam hati, Pak. Padahal ini orang dulu hampir saya nggak join di Tiansi. Gara-gara dia. Dulu saya kan tawarkan Tiansi kan. Saya di presentasi udah mau join, saya presentasi nih Pak Abdi. Dia bilang, aduh dia kan kakak tingkat saya kan. Aduh ini bisnis haram. Jangan kamu ikut-ikutan kayak gini. Ini kakak tingkat saya soalnya Pak. Dia yang ospek saya. Dan dia ospek saya 2 kali. Di SMA dia yang ospek saya. Pas kampus
dia juga yang ospek saya. Untung saya duluan join, makanya saya ospek dia di Tiansi kan gitu kan. Nah, balas dendam. Ya kan? Biasanya memang pemeran utama itu kan menangnya belakangan kan gitu ya. Kalah dulu di wah. Nah, ini saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya, kita waktunya banyak. Nah, ini lucu nih. Pak Abdi ya. Waktu saya masuk SMA, baris gitu, mau di ospek. Nah, depan saya ada orang gitu, saya dari kampung Pak, saya dari kampung, kemudian saya ke Palu, itu ibu kota provinsi itu. Jadi nggak kenal siapa-siapa, jadi mau di ospek, baris gitu. Kenalan, dari mana? Oh saya, katanya saya orang Palu juga. Oh iya, saya dari kampung, dari Poso gitu. Oh iya, nanti ini ya, kita bareng-bareng ya. Oh iya, nanti bareng-bareng, ikut saya terus aja ya. Gitu, nanti saya ini, maksudnya saya cari temen gitu. Baris gitu mau ospek. Pas mulai itu ya, pas mulai bicara, tiba-tiba orang yang di depan saya tadi naik di panggung. Oke, semua baris yang rapi, yang enggak rapi push up. Lah, itu perasaan orang yang baris depan saya tadi gitu. Ternyata dia nyamar Pak jadi peserta, ternyata dia ketua ospek gitu kan. Nah, itulah Pak Abdi itu luar biasa dia. Luar biasa. Nah, saya balas dendam nih sekarang dia apa? Di Tiansi gitu. Ya, hampir gara-gara dia saya nggak join di Tiansi gitu. Namanya kan kakak tingkat ya, dia ngomong jangan ikut. Saya juga kepikiran, oh ya jangan nih, nanti bisnis haram gitu. Nah tapi untung saya positif, akhirnya saya join. Nah waktu dia ngomong gitu, gila ini benar-benar living in miracle gitu. Saya langsung kebayang, luar biasa ya, dulu kita ini miskin bareng-bareng, susah bareng-bareng. Berantem tiap hari saya sama Pak Abdi Pak. Kalau udah ketemu sama Pak Abdi itu kayaknya udah kayak ketemu sparring Holyfield sama Mike Tyson gitu. Satu susah diatur, yang satu nggak mau kalau nggak didengar gitu kan. Jadi kalau udah ketemu itu kayak mau, wah. Tapi tahu nggak, kita tahu sadar kita dulu tuh sama-sama orang susah, kita sama-sama miskin, kita berjuang di bisnis ini sampai kita punya kehidupan seperti ini. Dan dia ngomong, gila ini 4 bulan terakhir kayak living in miracle. Bener-bener dia bilang hidup saya luar biasa. Gila ini, saya baru beli ini, saya bisa seperti ini. Padahal dulu luar biasa hidupnya susah. Nah makanya saya bilang Bapak Ibu, saya nggak tahu. Saya cuma punya satu niat waktu itu jalankan bisnis ini ya. Saya memang pengen berhasil, pengen sukses gitu. Tapi saya tahu orang-orang di bawah saya, mereka bukan bawaan saya ya. Tapi kita adalah sama-sama gitu ya, satu level yang saya pikir kita punya tujuan yang sama untuk betul-betul bisa sukses di bisnis ini. Nah kalau Anda bisa pegang ini, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, Anda pegang ini gitu ya. Anda pegang ini dan Anda jadikan ini rule dalam menjalankan bisnis ini, saya yakin bisnisnya akan betul-betul bisa jadi berkah buat kita semua. Kita akan jadikan bisnis ini untuk bisa membuat bukan cuma kita sukses tapi begitu banyak orang sukses. Inilah salah satu jembatan kendaraan yang bisa membuat orang sukses berjamaah. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini saya yakin Bapak Ibu sekalian, hari ini ya mungkin sedikit cerita saya ini bisa menginspirasi Anda semua. Tapi sekali lagi saya bisa di sini, saya bisa berada di sini bukan karena saya luar biasa, bukan karena saya hebat, tapi karena saya dulu susah dan saya betul-betul mau berhasil dan sukses di bisnis ini. Kalau Anda juga punya keinginan besar, punya kemauan besar untuk mau berubah hidup Anda untuk jadi orang berhasil, pegang erat-erat itu, perbesar motivasi Anda untuk betul-betul sukses di bisnis ini. Insya Allah kita akan sukses bareng-bareng di bisnis ini. Oke, selamat siang, sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.